Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat iradah inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tema hari ini adalah tawakal. Pemirsa, yang paling mahal dalam hidup ini adalah kebutuhan batin kita. Dunia melimpah tidak ada artinya jika Allah cabut ketenangan dari hati kita. Punya harta melimpah tetapi hati selalu merasa tidak cukup, kita akan disiksa oleh yang tidak ada. Punya kedudukan tinggi, kekuasaan yang besar, tetapi hati takut ada yang merebut, hidup kita pun dijamin tidak akan nyaman. Begitu pula saat punya rumah bagus, kasur empuk, tetapi hatinya penuh kegelisahan, semuanya menjadi tidak ada artinya, maka hati yang tenang itu mahal harganya. Lalu di manakah kunci untuk memiliki hati yang nyaman ini? Kuncinya akan kita temukan manakala hati tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung sekecil apapun selain hanya kepada Allah. Jika demikian, Allah pasti akan mencukupi kebutuhannya dengan sempurna. Hidup bukan hanya memerlukan uang, kita pun memerlukan yang lainnya, yaitu fisik yang sehat, akal yang berfungsi optimal, dan hati yang lapang. Sayang kalau kita menganggap kebutuhan itu hanya finansial saja. Tidak ada apa-apanya uang itu kalau hatinya resah. Dan tidak ada yang tahu kebutuhan kita selain Dia yang telah menciptakan kita. Maka punya uang itu sama sekali tidak identik dengan cukup. Ada banyak orang yang uangnya banyak tapi dia tidak pernah merasa cukup. Bawaannya kurang terus, bawaannya miskin terus. Maka hidup kita akan nikmat apabila kita tidak mengharap apapun selain hanya kepada Allah saja. Hati ini tidak berharap kepada yang lain sekecil dan sehalus apapun. Kalau berbuat cukup Allah yang tahu. Orang mau tahu mau tidak, orang mau mengakui atau tidak, orang mau menghargai mau tidak masalah. Allah melihat sudah cukup. Jadi pemahaman bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu persis kebutuhan kita. Bahwa Dia lebih tahu dari kita sendiri, dari siapapun juga. Menjadi hal yang layak untuk kita miliki dan kita latih terus menerus. Berlatihlah terus agar tidak ada yang kita sandari selain kepada Allah. Dari kecil kan hidup kita dijamin oleh Allah. Jadi mengapa harus curiga? Kalaupun kita bergaul dengan orang, bekerja, punya tabungan, ada dana jaminan hari tua, hal itu jangan sampai menjadikan kita melepaskan sandaran kepada Allah. Semakin sempurna tawakalnya, kita akan seperti burung terbang. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, burung terbang pulangnya pasti kenyang. Orang yang hatinya tawakal kepada Allah, bulat dan utuh, rezekinya pasti akan dijamin. Namun penting untuk didasari bahwa tawakal itu tempatnya di hati. Otak ada kewajibannya, tubuh ada kewajibannya. Tawakal itu bagian dari ikhtiar hati sehingga tidak mudah orang bisa tawakal. Contoh paling bagus adalah Siti Hajar yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah Bakah yang sekarang namanya Mekah. Karena yakin Allah yang memerintahkan, wanita mulia ini yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkannya walau ditinggal suami dengan bayi di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Beliau sangat yakin dengan itu semua. Namun keyakinan ini tidak membuatnya hanya berdiam menunggu datangnya pertolongan Allah. Hajar pun menyempurnakan ikhtiar. Dia bolak-balik antara Bukit Sofa dan Marwah 7 kali. Bayangkan, lari Bukit Sofa lalu ke Marwah terus 7 kali. Dan ternyata air Zam-Zam itu keluarnya tidak di Bukit Sofa, tidak di Marwah, tetapi di dekat Ka'bah. Artinya apa? Hati yakin dan ikhtiar pun sempurna, dan ternyata datangnya pertolongan Allah tidak di tempat yang kita ikhtiari. Allah memiliki kehendak yang sempurna tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Maka
Jangan ragu, karena setiap ikhtiar pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin, dan tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Lalu, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah? Sebab Allah yang punya semuanya. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga hanya Dia yang kuasa menakdirkan segala sesuatu. Adapun kalau bersandar pada makhluk, hidup pasti gelisah. Kalau tawakal kepada Allah, dari awal kita sudah bahagia. Jadi tawakal itu sepanjang waktu, dari awal sampai akhir. Sempurnanya tawakal tidak boleh menghambat ikhtiar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna tawakalnya. Tetapi ketika hijrah Rasulullah SAW tetap bersiasat. Ketika hendak berperang, Rasulullah menggunakan 2 lapis baju besi. Padahal beliau tahu persis nyawa beliau dalam genggaman Allah dan tidak akan celaka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar itu termasuk ibadah dan sebentuk amal soleh kita. Tawakal juga begitu. Jangan sampai karena ikhtiar tidak tawakal atau karena tawakal jadi tidak ikhtiar. Kaflingnya bukan setengah-setengah tapi 100%. Oleh karena itu, luruskan niat bahwa kita bekerja untuk amal soleh. Sempurnakan ibadah yang bagus. Jangan sampai karena kesibukan dunia ibadah jadi berantakan. Bekerjalah yang profesional, tetapi hati tidak pernah bergantung kepada ikhtiar, cukup kepada Allah saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang waktu keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah dijamin, engkau terpelihara dan dijauhkan dari setan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bakal di akhirat kelak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.